Mungkin selamat datang untuk seluruh mahasiswa Institut Teknologi Bangunan Terbaru. Selamat ya, mungkin ya, karena sudah menjalani perkuliahan selama 1 minggu di Institut Teknologi Bandung dan pada hari ini kita akan mengadakan acara Further Development Training gitu. Oke, mungkin tanpa basa-basi lagi, kita langsung mulai aja. Mungkin boleh nih, Mbak di sini coba dong, coba menurut kamu karakter development training itu program apa sih sebenarnya? Oke, jadi karakter development training ini yang saya tahu itu program yang diadakan oleh ITB untuk mentraining mahasiswa dalam pengembangan karakternya. Oke, itu aja cukup. Iya, cukup. Oke, thank you atas jawabannya dan tentunya jawaban yang diberikan oleh Mbak ini benar ya. Jadi mungkin secara singkat saja, jadi karakter development training atau CDT itu kegiatan training motivasi kepada mahasiswa baru untuk mempersiapkan strategi kehidupan di kampus gitu. Jadi mungkin banyak kan, mungkin kayak Mbak ini selama menjalani perkuliahan selama 1 minggu, mungkin ada rasa takut lah istilahnya. Jadi dari CDT ini kita berharap acara ini bisa membangun Mbak supaya Mbak ini bisa memiliki motivasi yang kuat. Terus tahulah kira-kira strategi apa sih yang harus dibutuhkan sebagai calon mahasiswa baru gitu. Oke. Mungkin tanpa basa-basi lagi kita langsung mulai aja. Yang pertama ada sambutan dari rektor. Jadi di sini aku akan menjadi rektor, mohon didengarkan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang para mahasiswa Ibaru ITB 2023. Saya merasa sangat bahagia dan bersyukur dapat menyambut kehadiran kalian di lingkungan kampus ini. Mengawali kehidupan di lingkungan kampus tentunya akan membawa berbagai perubahan dan tantangan baru. Itu adalah suatu hal yang normal jika kalian merasa canggung atau sedikit kaget dengan kondisi dan proses belajar yang baru di ITB ini pada awalnya. Namun, ini hal namun itu adalah suatu hal yang memang merupakan sebuah kondisi dan proses belajar yang baru di ITB ini pada awalnya. Namun, namun ini hal yang normal. Anda para mahasiswa baru saat ini sedang melangkah ke tahapan yang lebih penting dan lebih dewasa dalam proses hidup Anda. Dan ingatlah bahwa keberhasilan kalian dalam belajar di ITB akan sangat bergantung pada kemampuan kalian untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, bersikap terbuka terhadap perubahan, berinteraksi secara baik dengan kawan atau mahasiswa lain, dosen, dan seluruh sivitas akademika, mengatasi ketidaknyamanan, dan mencari cara untuk menyatu dengan lingkungan sekitar akan membantu kalian tumbuh dan berkembang sebagai mahasiswa yang tangguh dan percaya diri. Semoga kamu dengan mengikuti berbagai acara yang dibuat oleh panitia dalam CDT ini semoga bisa bermanfaat. Dan mungkin selamat belajar dan semoga kalian bisa menjadi mahasiswa yang berdedikasi dan mampu menghadapi setiap tantangan dengan optimisme dan semangat yang tinggi. Terima kasih kepada seluruh tim yang terlibat dalam penyusunan acara ini dan mungkin semangat untuk mahasiswa baru. Semoga kalian bisa menjalani perjalanan baru ini dengan semangat yang baik. Selamat berlatih, lewati masa transisi dan kenali diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tanpa basa-basi lagi, setelah ada kata sambutan dari rektor, kita akan memulai dari salah satu acara yang pertama, Joy Yourself. Jadi mungkin di sini boleh nih, Salsa, namanya siapa tadi? Salsa Hairina. Oke, Salsa Hairina ya. Mungkin boleh nih tulis dulu dari nama, NIM, fakultas, asal SMA, cita-cita, dan juga hobi kamu. Mungkin boleh ditulis Langsung dulu ya. ditulis aja ya, Kak. Ya, boleh dong, di workbook yang telah disediakan. Oke, mungkin karena udah kali ya. Mungkin boleh nih, coba dong perkenalan dulu. Siapa sih namanya, Mbak? Ya, perkenalkan Kak dan teman-teman, aku Salsa Hairina, NIM-nya 1252113, berasal dari sekolahnya Semahin Muda Bangsa, terus fakultasnya Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Nah, terus cita-citanya itu pengen jadi metalurgis, kemudian terakhir hobinya itu menulis. Oke.
Nah, mungkin sebelum lanjut ke part selanjutnya, aku mau tahu dulu dong. Kamu tuh tadi SMA-nya dari mana? Kalau boleh ulang? SMA Modal Bangsa Aceh, Kak. Oh, di Aceh ya. Nah, Ya. coba dong. Kayak gimana setelah kamu menjalani perkuliahan selama 1 minggu di Bandung ini, kira-kira gimana nih view dari Aceh ke Bandung tuh bedanya apa gitu? Paling ini sih, kalau aku rasanya Aceh sama Bandung bedanya kayak eh, apa ya kan sebenarnya kalau misalnya orang Aceh itu kan bahasanya agak lumayan nggak selembut yang di Bandung gitu. Jadi kayak paling kalau misalnya di Bandung tuh agak harus adaptasi gitu lah kalau misalnya apa ya nggak terlalu kaget gitu kalau misalnya sama orang yang lembut banget gitu. Oke oke. Nah, terus aku mau tahu deh, ini kan cita-cita kamu sebagai metallurgis ya, dan hobi kamu menulis. Nah, kira-kira menulis apa nih kalau aku boleh tahu? Kalau aku tuh dulu suka nulis kayak cerpen gitu sih Kak. Tapi Hmm, dari apa SMP cuma sekarang udah lumayan jarang. Pokoknya kalau misalnya hal-hal yang berbau tentang publikasi atau kayak menulis gitu aku kayak lumayan tertarik gitu. oke oke. Semoga cita-cita dan juga hobi yang kamu impikan semoga terwujud ya, dan semoga hobi ini bisa terus berjalan lah ya. Oke. Nah, selanjutnya dari Draw Yourself ini, tentunya ada beberapa aturan nih yang harus kamu terapkan. Jadi Draw Yourself ini kan, kalau tadi kan mungkin lebih ke perkenalan doang ya. Sekarang ada Draw Yourself gitu. Draw Yourself itu sebenarnya apa sih? Nah, mungkin ini boleh nih dilihat dulu deh kalau mau lihat ya. Oke. Jadi di sini akan ada teknis permainannya, bakal dibacain sama aku aja. Jadi yang pertama, training dibagi menjadi beberapa kelompok dengan pembagian yang tertera pada tautan nanti akan dikirimkan di screen-nya. Terus yang kedua, itu nanti setiap kelompok itu bakal ada crayon maupun pensil warna dan mungkin kamu boleh nih pilih salah satu warna yang ada gitu. Nah, di sini kamu akan menggunakan workbook yang telah disediakan untuk menggambarkan kira-kira simbol apa sih yang kamu tertarik gitu. Intinya trainee, kamu akan menggambarkan objek yang sesuai dengan ciri khas dengan warna yang telah kamu pilih. Misalkan kamu pilih biru, kamu mau gambar apa ya contohnya ya, yang mungkin menarik, siapa tahu kamu suka lautan gitu ya. Siapa tahu kan Aceh kan emang terkenal dengan lautan gitu. Ya, tuh, oke. Nah, terus selanjutnya, trainee wajib menuliskan ciri khas mereka dan alasan sesuai dengan gambar yang telah digambarkan. Jadi, gambar yang kamu buat nanti akan ditanyakan kayak kira-kira kenapa sih gambarnya kayak gitu. Dan trainer sendiri, itu juga mungkin aku bakal milih kira-kira warna apa yang cocok gitu buat kamu. Dan yang terakhir, oke, mungkin yang terakhir cuma tinggal perkenalan diri dan mungkin dijelasin aja gitu. So far so good, arti nggak? Aman. Aman. Oke. Mungkin tanpa basa-basi lagi, langsung aja kali ya, kita mulai permainannya gitu. Mungkin boleh nih dikasih waktu sekitar 3 menit buat gambar satu objek yang kamu rasa paling menggambarkan diri kamu gitu. Kira-kira objek apa sih gitu? 3 menit ya. Ya, sokin. Oke, nah mungkin waktunya udah habis nih karena udah 3 menit kali ya. Nah, mungkin aku mau tahu dulu nih kira-kira kamu gambar apa gitu. Mungkin boleh coba ditunjukin ke kamera. Oke. Kalau aku gambar langit kak. Jadi Oh, ini kayak jadi ada banyak langit kayak ada awan, terus kayak ada burung-burung gitu. Jadi kayak yang view-nya benar-benar view langit hmm, siang hari gitu. oke. Nah, mungkin aku mau tahu dulu deh, kenapa sih kamu memilih gambar ini dari yang langit berarti ya, sebagai objek yang merepresentasikan diri kamu? Oh, Coba jadi kenapa? kan kalau langit itu kan kayak full warna biru gitu ya bang. Terus kak,
apa kayak ada banyak diselingi kayak ada awan, terus ada burung juga, terus ada kayak bintang-bintang mungkin yang emang nggak terlalu kelihatan gitu kalau misalnya siang hari. Nah itu sebenarnya kenapa aku milih langit karena dari situ aku menganggapnya di suatu layar biru atau misalnya kayak langit itu kayak banyak plan-plan yang udah aku siapin gitu. Jadi kayak sebenarnya langit itu menggambarkan ya diri aku tuh yang suka menyiapkan segala banyak plan, tapi aku eksekusi satu plan yang benar-benar bisa aku eksekusi otomatis. Jadi kayak lebih ke visioner gitu sih kak. Iya, oke. Keren banget sih. Gila sih. Ini jawabannya yang paling mantap ya. Emang anak ITB ini kritis-kritis dan jawabannya keren-keren gitu. Nah, mungkin aku juga mau tahu dong, kayak dari gambar langit ini, kira-kira yang menjadi ciri khas identitas kamu tuh apa tuh? Siapa tahu Oh, kayak dari langit ini menggambarkan apa langsung? kalau misalnya dari langit ini, aku jadi tahu kayak ciri khas yang menggambarkan aku. Kayak sebuah langit itu tuh, aku jadi kayak suka mengekspor suatu hal gitu sih kak. Oke, oke. Good, good. Emang sebagai mahasiswa ITB, bagus sih kalau kamu udah kayak gini. Oke. Nah, mungkin aku langsung moving on aja. Kayak aku mau tahu dong, kira-kira dengan kamu mengikuti CDT ini, apa sih yang kamu harapkan bisa kamu peroleh gitu? Sebenarnya apa? Gitu. Yang aku harapkan dari program GDT ini mungkin aku bisa mampu beradaptasi lah di lingkungan ITB. Kan mungkin aku nggak tahu gimana sistem ITB itu kayak gimana. Maksudnya pasti beda lah di perkuliahan sama SMA kan. Jadi harapannya aku bisa menumbuhkan karakter aku supaya aku bisa beradaptasi di ITB. Terus nantinya aku juga bisa apa ya, bisa mewujudkan segala plan yang ada. Oke, mantap ya. Very good ya. Oke. Nah, lanjut setelah permainan ini, setelah udah gambar ya, jadi kita langsung moving on aja. Sekarang mungkin lebih ke bercerita aja gitu. Nah, mungkin di sini akan dibawakan sama materi dosen dulu. Jadi kayak dosen bakal membawakan kamu materi. Cuman di sini karena kita prakteknya secara langsung, jadi kan nggak mungkin ada materi dosen. Jadi ini agak di skip aja. Oke, nah siapkan diri kamu karena perjalanan akan segera dimulai. Jadi dari tadi itu sebenarnya cuma lebih ke pembukaan aja gitu. Karena sekarang ini kita bakal mulai masuk ke materi dan kira-kira apa sih yang kamu harus pelajari gitu. Oke, nah difference between us. Jadi difference between us itu mungkin di sini aku mau tahu terlebih dahulu. Kayak sebenarnya kan kebetulan kamu kan baru masuk dan aku udah lumayan lama lah istilahnya lah ya. Kayak di ITB ini tuh kayak udah berapa lama ya? Saya masih lama sih, udah 3 tahun 4 tahun kali ya. Bentar lagi udah mau lulus juga gitu, udah mau kerja ya. Jadi kayak kita pasti ada pengalaman yang cukup berbeda gitu. Nah di sini sebenarnya kita lebih ke main game saja. Jadi di sini aku bakal bacain dulu kayak masing-masing perkenalannya itu gimana gitu. Nah, jadi mungkin peserta duduk sesuai dengan urutan kelompok kecil masing-masingnya. Satu kelompok harus menulis kira-kira 5 fakta kuliah dan juga 5 fakta SMA gitu. Nah, jadi mungkin di sini nanti kamu bakal nulis kira-kira fakta-fakta apa sih yang kamu temukan selama SMA dan kuliah yang berbeda gitu. Nah, terus setelah itu nanti kayak masing-masing akan rolling dan akan bercerita kira-kira eh, fakta-faktanya apa gitu. Jadi di sini kita sistemnya lebih kayak bercerita gitu. Nah, oke, mungkin langsung aja kali ya kita mulai gamesnya. Jadi kayak mungkin boleh nih, kamu tulis dulu kira-kira 5 fakta yang di SMA dan kuliah apa sih sebenarnya yang kamu rasa gitu. Ini perbedaannya ya, nggak ada yang bersamaan. Ya, perbedaannya aja. Kayak dari SMA sama kuliah yang kamu rasa agak berbeda gitu. Dari 5 hal apa sih sebenarnya? Nah, mungkin sembari kamu sambil nulis, sebenarnya aku juga mau nanya gitu loh. Kira-kira gimana sih rasanya kamu bisa lulus di ITB gitu? Dulu aku lulusnya tuh jalur mandiri, kak. Terus em ya sih lulus SMITB. Nah, nggak, mungkin perasaan kamu gimana gitu Oh setelah perasaannya menjadi bagian dari ITB? eh, jujur ya bersyukur sih karena menjadi bagian dari ITB juga kan nggak sama-sama juga bisa lulus karena emang dari awal belum pernah terpikirkan gitu untuk masuk ITB gitu. Tapi akhirnya aku bisa mengikuti jejak kakak juga. Oke, oke. Nah, mungkin aku juga mau tahu nih, kira-kira selama kamu menjalani satu kuliah perkuliahan ini, jadi kan kamu benar baru banget nih di ITB selama 1 minggu. Kira-kira gimana nih pengalaman kamu?
sama menjalani 1 minggu lah di ITB kira-kira? Kuliah. Oh, yang aku rasain itu ini sih apa seru juga, terus dosennya juga dosen mana ya? Dosennya juga ngajarinnya juga enak-enak gitu. Nah terus di sisi lain juga saat dosennya mengajari materi itu juga kayak kadang diselingi motivasi-motivasi juga gitu. Terus ya intinya aku ngerasa banyak perbedaan itu lah yang aku rasain pas aku masuk kuliahan dibanding SMA gitu. Oke. Mungkin sebenarnya itu boleh nih dilanjutin dulu kira-kira 5 faktor, tapi kalau misalkan nggak bisa, ya udah sebutin aja apa yang kamu tahu kira-kira perbedaan antara SMA dan kuliah itu. Oke, karena mungkin waktunya juga udah menunjukkan pukul ya bilanglah sekarang setelah sudah selesai 5 menit ya. Mungkin boleh nih Salsa, coba dong kasih tahu ke aku kira-kira perbedaan antara SMA dan kuliah menurut kamu itu apa sih? Coba deh. Oke, jadi yang pertama kalau misalnya pas SMA itu Kak, dia tuh jadwalnya terjadwal juga, tapi padat gitu lah, misalnya kayak Senin sampai Sabtu tuh aku di Aceh tuh kayak dari pagi sampai sore padat gitu. Tapi kalau misalnya apa ya, aku jujur pas SMA juga nggak terlalu banyak tugas gitu. Tapi kalau misalnya pas kuliah terjadwal juga, tapi kayak waktu itu renggang gitu sih Kak. Kayak misalnya Senin itu ada yang kayak cuma dua aja gitu, dua berapa 4 jam gitu. Terus besoknya ada yang kosong juga, tapi kayak ya sisa-sisanya itu ya apa diselingin buat untuk ngerjain tugas. Jadi kayak kalau di kuliah itu tugasnya lebih banyak. Nah, terus kalau yang kedua, perbedaan yang kedua tuh kalau pas SMA tuh gurunya tuh lebih ini sih lebih ngingetin tugasnya. Tapi kalau misalnya di kuliah itu dosen-dosen itu nggak yang ngingetin tugas gitu. Kalau misalnya lewat deadline ya udah kayak ya udah berarti ini mahasiswa tugasnya nggak dikumpulin gitu. Terus Hmm, kalau perbedaan yang ketiga itu tuh pas SMA itu ada pakaian khusus kan, khusus ya pakaian abu-abu atau segala macam. Tapi kalau misalnya di kuliah itu bebas, bisa pakai almet atau segala macam gitu. Terus baru perbedaan yang keempat itu ini sih karena aku dulu tuh di Aceh, jadi kayak temennya itu ya jangkauannya tuh di daerah situ aja sih. Jadi kayak kebanyakan ada teman-teman aku yang ketemu di SMP atau SD gitu. Tapi kalau misalnya di kuliah itu karena beda-beda daerah juga, jadi temennya lebih ke beragam gitu sih. Jadi banyak aku nemuin teman-teman baru juga kalau di kuliah. Terus yang terakhir itu mata kalau yang di SMA itu mata pelajaran itu lebih mudah karena maksud lebih mudah tuh maksudnya kayak oh ya udah berarti fokusnya IPA IPS gitu. Tapi kalau misalnya di kuliah IPA-nya itu enggak cuma IPA gitu tapi kayak lebih kayak pengembangan dari IPA itu sendiri jadi kayak beragam materinya. oke oke. Sangat rinci ya. Jadi emang ini benar banget aku setuju sama kamu. Kayak setiap perbedaan yang ada di SMA maupun kuliah sendiri pun emang benar banget yang telah kamu sebutkan gitu. Dan tentunya di sini, nah setelah kamu tahu perbedaan, kira-kira apa sih sebenarnya yang membuat kalau ini kan ada perbedaan nih. Nah, kira-kira perbedaan ini tuh sebenarnya apa gitu menurut kamu? Apakah sebuah tantangan kah atau gimana menurut kamu? Menurut aku tantangan sih kak. Oke, kenapa tuh? Karena ya pasti kalau misalnya udah beranjak kuliah gini kan nemuin perbedaan gini artinya aku harus lebih ini sih harus lebih nggak kalau bisa tuh nggak dibilang nggak kaget gitu loh sama perbedaan-perbedaan yang ada, justru harusnya dengan ada perbedaan inilah tantangan aku buat semakin berkembang mungkin ke depannya biar aku bisa beradaptasi gitu sih. Oke, kita langsung next slide. Jadi benar banget ya sebenarnya ya. Jadi perbedaan itu sama dengan tantangan, tapi di satu sisi ini banyak banget mahasiswa di ITB menganggap kalau perbedaan ini justru mengakibatkan satu kata, yaitu stres. Ya, coba mungkin aku mau tahu dulu deh, menurut kamu stres itu apa sih sebenarnya? Stres itu
Kalau menurut aku itu kondisi emosional yang dialami oleh seorang karena suatu hal gitu, misalnya mungkin contoh tadi kayak perbedaan atau distraksi segala macam gitu sih. Oke, nah jujur menurut aku sendiri jawaban kamu udah tepat banget karena setiap pendapat juga benar lah ya. Dan apa yang kamu sebutkan sendiri pun juga umumnya terjadi banget nih di setiap mahasiswa karena ada perbedaan antara SMA dan kuliah, akhirnya karena nggak bisa keep up atau gimana akhirnya mengakibat stres gitu. Nah mungkin di sini aku bakal jelasin secara sedikit aja, mungkin boleh dilihat dikit. Jadi stres itu apa sih sebenarnya? Jadi stres itu umumnya adalah sebuah reaksi dari seseorang baik secara fisik maupun emosional yang dialami apabila terdapat perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang untuk dapat menyesuaikan diri dalam jangka waktu tertentu gitu. Ini berdasarkan salah satu sumber dari UPK Kemenkes RI gitu. Jadi sebenarnya apa yang kamu sebutkan tadi kayak itu udah tepat banget dan umumnya terjadi karena ada yang perbedaan antara SMA dan juga kuliah gitu. Nah, mungkin lantas setelah udah tahu nih kira-kira kan ada dua perbedaan ya. Ada perbedaan antara SMA dan juga kuliah dan hal ini bisa mengakibatkan stres. Nah, menurut kamu apa sih yang harus kita lakukan? Eh, Kalau menurut aku, Kalau kata kuncinya satu aja, satu kata tuh. Kira-kira apa? oh, satu kata ya buat menanggulangi stres tersebut. Hmm, Mungkin menurut aku kalau yang dari kepikiran sih mungkin healing. healing ya. Oke, nggak apa-apa. Thank you banget buat jawabannya. Healing tuh bagian sih sebenarnya. Jadi itu benar juga ya. Jadi kalau kita misalkan kayak menjalani perkuliahan, stres gitu, kita emang butuh healing gitu, biar chill-chill fun-fun Ya. gitu ya. Nah cuman sebenarnya jawaban yang paling tepat tuh sebenarnya kamu dari awal sendiri pun juga udah sebutin. Ada satu kata yaitu adaptif. Jadi adaptif atau mungkin penyesuaian diri gitu. Kenapa adaptif ini penting banget? Nah, jadi mungkin aku bakal bacain sedikit tentang pengertiannya dulu adaptasi itu apa. Jadi adaptasi itu didefinisikan sebagai fleksibilitas perubahan dalam tingkah laku yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan memenuhi tuntutan yang timbul dari lingkungan gitu. Nah, mungkin tanda kata lainnya ya, college adjustment gitu. Jadi didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan akademis, sosial, pribadi, emosional, dan juga institusi gitu. Nah, jadi sebenarnya di sini kenapa adaptif itu penting banget? Soalnya balik lagi kan selama SMA pun sendiri kita kan masuk ke dunia perkuliahan di mana tadi kamu udah sebutin dari kayak teman-temannya, kemudian jadwalnya, pelajarannya dan segala macam itu kan beda-beda ya. Dan hal ini tentunya membutuhkan sebuah skill namanya adaptif gitu, di mana kita bisa menyesuaikan diri di lingkungan yang baru itu. Karena kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, hal itu tentunya akan menjadi suatu hal yang fatal gitu. Kita ambil contoh cerita misalkan dinosaurus gitu. Kenapa dinosaurus sekarang punah menurut kamu? Kenapa? Kenapa dinosaurus punah sekarang? Nggak ada gitu. Karena ini sih pas dulu itu eh karena mereka tuh nggak istilahnya apa ya, kayak ya udah mereka hidupnya sana sini aja nggak yang beradaptasi gitu, jadinya ya karena nggak ada diwadahi atau misalnya kayak apa pengembangan gitu dari, kan kalau sekarang tuh ada satwa gitu kan, nah, tapi mungkin dulu dinosaurus tuh nggak terlalu yang dikembangin lah, jadi makanya ya mereka karena nggak jadi dibiarin gitu aja ya mereka punah gitu sih kalau menurut aku. Oke, thank you banget buat jawabannya dan aku apresiasi atas jawaban yang telah kamu berikan. Karena kamu udah mengapresiasi, aku ada hadiah nih buat kamu, yaitu sunscreen. Yeay, makasih Kak. Ya, digunakan baik-baik ya karena nangor panas, Oh bos. iya betul. Oke. Siap. Nah, mungkin sebenarnya jawaban kamu juga tepat, tapi mungkin aku bakal koreksi sedikit aja. Jadi kayak sebenarnya kan kalau kamu perhatiin sebenarnya dinosaurus itu punah karena ada meteor dan juga perubahan lingkungan gitu. Dan salah satu penyebab kenapa mereka punah karena mereka nggak bisa beradaptasi. Nah, jadi di sini diharapkan setiap mahasiswa yang baru masuk aja ke ITB, semoga dengan adanya CDD ini kamu bisa belajar gimana sih cara adaptasi dengan baik gitu. Dan mungkin di sini setelah mengetahui apa arti dari adaptasi sendiri, kita ada next nih, yaitu pernah nggak dengar istilah coping gitu? Tahu nggak kira-kira coping itu apa? Enggak. Nggak tahu ya. Jadi kayak benar-benar nggak tahu apapun nih tentang coping. Oke. Jadi coping itu jadi mungkin lebih dikenal dengan istilah ways of coping itu. Jadi ways of coping itu sebenarnya apa sih? Jadi ways coping itu jadi semacam cara lah istilahnya atau cara gimana kita menghadapi tantangan atau tuntutan seseorang di mana kita perlu menentukan strategi coping yang tepat. Jadi coping itu istilahnya kita lebih kayak menyesuaikan diri aja gitu. Jadi kalau menurut dari salah satu sumber yaitu Lazarus, ada dua jenis strategi coping nih, ada problem focus coping sama emotion focus coping. Dimana kalau problem focus coping ini kita lebih fokus ke masalah-masalahnya, sedangkan kalau emotion focus coping itu lebih ke emosi kita. Karena kan balik lagi
kalau dalam menjalani perkuliahan tuh ada dua hal yang berbeda ya, ada masalah dan juga emosi. Ya, jadi kayak kita harus tahu nih kira-kira strategi kita gimana sih caranya untuk mengatasi permasalahan dari masalah dan juga emosi kita. Oke, nah mungkin di sini aku bakal jelasin secara singkat aja. Kayak mungkin disebutkan nanti dijelaskannya mungkin melalui games. Jadi ada 8 strategi coping utama. Jadi mungkin kalau secara problem fokus itu ada tiga, ada planful problem solving, confrontive coping, sama seeking social support coping. Jadi ini intinya jadi lebih ke merencanakan berapa langsung dan juga mencari bantuan. Sedangkan yang kedua, emotion focus coping itu ada lima, ada escape avoidance, distancing, self-controlling, accepting responsibility, dan juga positive reversal. Jadi mungkin kalau escape avoidance itu dia lebih menghindar gitu. Jadi menghindar nih mungkin di satu sisi contohnya kayak misalkan kamu merasa kalau ternyata kamu nggak cocok sama ini orang, jadi kamu agak menghindar gitu. Kalau distancing itu mengambil jeda, self controlling lebih mengontrol diri, accepting responsibility kamu menerima tanggung jawab kamu sebagai mahasiswa, dan yang terakhir itu positive reversal itu jadi lebih ke mengambil perspektif yang positif. Oke, nah coba deh kira-kira kamu kalau misalkan kamu mendapatkan suatu tantangan gitu, mungkin tantangannya kita ambil contoh misalkan kamu ada deadline banyak banget nih tugas nih kayak numpuk banget. Nah kira-kira coping apa sih yang bakal kamu gunakan dari 8 ini gitu kira-kira? Ini salah satu aja Kak. Berarti antara problem Sebenarnya terserah dan sih. emotion. Kalau enggak, kalau misalkan kamu mau nyomot-nyomot dari yang problem atau mungkin dari emotion sendiri itu juga Oh, apa? kalau dari aku kalau misalnya tugasnya banyak, berarti mungkin lebih ke ini sih Kak, escape avoidance itu mungkin lebih kayak menghindar apa ya? Kayak kalau misalnya yang kayak aku milih-milih itu lah misalnya tugas mana yang kira-kira deadline paling dekat gitu. Jadi kayak aku menghindar dulu tugas yang deadline-nya masih lama gitu sih. Mungkin menghindarnya lebih kayak gitu. Kayak terus? Terus baru sama mungkin aku mengambil yang merencanakan plan for problem solving. Kenapa Mungkin tuh? itu mungkin lebih ke ini sih kayak nggak merencanakan sih, misalnya kayak apa ya? Kayak ini aku buat plan lah gitu kayak ini kalau misalnya ada tugas yang deadline-nya lebih dekat itu aku harus plan gitu lah gimana caranya aku harus kelar tapi sebelum dari itu gitu dan tapi kalau bisa dari deadline tadi yang udah sebelum itu aku juga menyambi tugas lain gitu lah kayak istilahnya nyicil gitu sih. Oke, oke. Jawaban kamu udah tepat banget. Thank you atas jawabannya dan aku sendiri juga setuju sama kamu gitu. Dari yang coping-coping ini sendiri itu tentunya bisa disesuaikan dengan kita masing-masing untuk mengatasi permasalahan maupun secara emosi maupun emang problem itu sendiri kita. Oke, kita next. Nah, selanjutnya kita akan memperdalam melalui jenis-jenis coping ini melalui games yaitu role play. Jadi di sini ada beberapa aturannya. Yang pertama, setiap kelompok akan dibagikan kertas yang berisikan jenis-jenis coping beserta penjelasan singkatnya. Dan satu kelompok sendiri akan menerima satu jenis coping. Nah, trainer akan meminta setiap kelompok untuk berdiskusi tentang role play yang harus ditampilkan di depan selama 3 sampai 5 menit berdasarkan kertas yang didapatkan. Kelompok lainnya yang tidak tampil akan menerima jenis coping apa yang diterima atau yang sedang ditampilkan gitu. Dan setiap kelompok sendiri memiliki bell untuk menebak jawaban kelompok dari masing-masing. Dan kelompok yang paling cepat akan mendapatkan jenis coping tersebut. Nah, mungkin waktu diskusinya sekitar 5 sampai 10 menit dan trainer akan memvalidasi jawaban dari setiap penampilan role-play-nya. Nah, mungkin ini istilahnya lebih ke puppet show. Cuman mungkin karena keterbatasan waktu juga dan satu orang aja, kamu kira-kira mau coping atau enggak nih? Mau coping. Oke, coba dong. Kamu coba jelasin salah satu coping aja yang menurut kamu lucu dan kira-kira bisa dipraktekkan gitu dalam bentuk drama singkat. Maksudnya kayak gimana ya? Mungkin boleh dikasih contoh ya Kak? Oke, nah mungkin di sini aku bakal praktekin dulu karena ini kan sendiri ya. Seharusnya kan ini beramai-ramai, cuman karena waktunya juga dan ternyata orangnya juga kurang sumber dayanya, jadi kita bakal coba salah satu coping ya. Jadi di sini aku bakal kita bakal role play masing-masing berdua aja. Kira-kira kita lebih ke coba deh seeking social support coping kali ya, biar gampang gitu. Ya. Jadi mungkin secara singkat aja, ini role play aja ya guys ya yang direkam. Jadi oke, jadi aduh Cak, Salsa, aku ada tugas nih. Kira-kira kan aku nilainya lagi jelek banget nih. Nilai aku kemarin tuh nilainya 83 dari ujian biologi aku, tapi
aduh jujur aku kan suka banget biologi, tapi aku ngerasa kenapa nilai aku tiap tahun ke tahun tuh turun terus gitu. Nah, kira-kira kamu bisa nggak tolongin aku? Oh, ini berarti aku langsung jawab gitu ya, Kak? Ya kan Ya. kita coba role Oh play ya, aja oke. dulu gitu loh. Kalau aku berarti aku jelasin yang mungkin kalau aku ngambil kopinya dari Seeking Social Support Coping ya, Kak. Jadi kayak aku bakal bilang gini sih kayak oh eh, apa ya kayak semangat ya kenapa nggak bisa tapi menurut aku gak apa-apa sih ya kalau misalnya emang kamu bisa berarti untuk kedepannya harapan aku paling ini sih kamu bisa kayak cari teman kamu yang sekiranya tuh dia dapat nilai yang bagus lah di biologi jadi kamu bisa minta diajarin gitu dan kamu bisa tahu gitu lah emang evaluasi gimana kayak kamu kurangnya di mana biologi gitu walaupun misalnya kayak kamu ngerasa kurangnya gitu jadi kayak kamu bisa nanya ke teman dekat kamu gitu atau yang lebih apa ya yang lebih expert itu di biologi. Oke, oke. Oke, nah itu salah satu contoh role play-nya. Nah, sekarang kita coba salah satu lagi. Coba kamu tapi jangan spill ke aku gitu. Oh ya. Nah, nanti kalau misalkan kamu udah coba mempraktekkan di drama role play ini, nanti aku coba tebak. Kalau benar, ya udah. Oh Coba. berarti ini aku ngasih masalahnya gitu ya. Istilahnya kayak coba bikin drama singkat aja gitu. Terus sih. Oke. Okay. Bentar. Apa ya? eh oh ini sih Kak, aku sedih banget soalnya aku pas ngikut organisasi gitu ada apa ya kayak rekan kerja aku tuh yang hilang gitu Kak, kayak saya susah lah diajak kerja sama gitu, jadi kayak menghambat aku buat ngerjain segala tugas yang ada. Hmm, oke. Terus kamu ke aku ini mau ngapain ya aku? Bukannya kakak yang ini yang apa yang tebak gitu. Oh iya benar juga. Oke, mungkin di sini kayaknya ya, kayaknya kalau kamu ketemu temen kayak gitu, justru mungkin salah satu cara yang kamu bisa lakuin itu komunikasiin sama temennya atau mungkin langsung berhadapan langsung Oh kali ya. iya. Terus jadi berhadapan langsung, terus kayak ngomong kayak, weh, kalau kamu hilang sih, kamu ada masalah apa, dan segala macam gitu loh. Mungkin itu sih, menjawab kira-kira. Iya, oke, oke, paham Kak. Oke, jadi jawabannya apa nih? Kalau aku boleh tahu, sebenarnya kompetitif coping bukan? Iya, confrontative coping. Oke, tepuk tangan dulu Yeay. dong. Oke, mungkin setelah menjalani coping-coping ini ya. Nah, mungkin aku mau nanya deh, kira-kira setelah kamu menjalani coping ini, kira-kira kamu udah paham belum secara baik gitu dari beberapa coping yang ada gitu? Ya, kalau dari aku lumayan paham sih Kak. Paham banget lah. Oke, kenapa tuh? Karena tadi udah langsung dipraktekkan juga sih dari kayak konsentrasi yang ada. Jadi kan kayak tadi tuh lebih ke prakteknya juga kayak kehidupan sehari dan mungkin sering lah dialami oleh seorang mahasiswa dan kayaknya untuk ke depan juga itu bakal banyak tantangan yang modelan kayak gitu tuh pasti bakal terjadi gitu. Jadi kayak lebih lebih mudah memahami aku juga sih. Jadi Hmm, aku lebih kayak, oh aku jadi tahu gitu loh kayak cara beradaptasinya dengan metode-metode coping yang ada tuh kayak gini gitu. oke oke, aman aman, keren banget sih jujur. Oke, thank you buat jawabannya. Mungkin selamat ya, kamu udah berhasil memahami karakter adaptif yang coping itu karena kamu dengan coping-coping itu kamu tahu kira-kira gimana sih cara beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan segala macamnya. Oke, nah mungkin setelah ini kita bakal langsung aja tugas sebenarnya. Jadi tugasnya itu diperuntukkan untuk setiap mahasiswa. Jadi nanti bakal dicantumin link-linknya, ada video mahasiswa berprestasi, video dosen inspiratif dan segala macam ya. Dan mungkin di sini setiap trainee akan diwajibkan untuk membuat video reels mengenai yang pertama cerita dong pengalaman inspiratif dari masing-masing mahasiswa dan dosen yang ada di video nanti. Terus yang kedua, hikmah yang dapat diambil dari video tersebut dikaitkan dengan materi adaptif yang tadi kamu udah pelajari. Terus yang ketiga, trainee mengelaborasikan materi coping yang ada di dalam video tersebut dengan tantangan yang akan dihadapi trainee di masa perkuliahan. Mungkin kamu, kalau aku kasih contoh aja, contohnya itu kayak misalkan kamu lagi kesulitan buat mengerjakan tugas, nah kira-kira gimana sih caranya kamu bisa mengatasi hal tersebut gitu. Nah, terus tugas dibuat sekreatif mungkin, durasinya 3 sampai 5 menit, dan tentunya trainee mewajibkan untuk tag CDT at ITB, kemudian edit mau ITB, dan add ITB 1920. Dan dengan ada hashtag adaptif bersama CDT, CDT itu keren, saya menjadi mahasiswa berprestasi.
nanti akan dikirim melalui bit.ly yang akan disediakan dan paling lama pada tanggal bla 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 Agustus 2023. Oke. Nah, mungkin terakhir dari aku, you're the captain of your ship and the master of your fate. Sampai jumpa di day berikutnya. Oke, mungkin sebelum kita tutup pada hari ini, aku mau tahu dong kira-kira menurut kamu sendiri itu hari ini gimana testimoninya? Kalau hari ini aku jujur kesan banget sih. Terus dengan materi yang dibawakan oleh Kak Haikal ini sangat mendalam dan juga membuat aku dan peserta-peserta lainnya juga paham karena emang materinya hari ini jujur keren banget karena apa ya materinya tuh lebih ke mempraktekkan langsung dan banyaklah toolsnya untuk supaya bisa beradaptasi ke depannya gitu. Jadi kayak dari kami semua dan peserta itu bisa jadi lebih aware dan bisa punya gambaran untuk ke depan gimana sih cara survive di ITB. Oke, thank you. Mungkin selamat karena kamu udah berhasil menjalani day 1. Tapi jangan lupa karena kita ada day 2 di berikutnya. Oke. Oke, mungkin selamat datang kembali ya di CJT 2023 day 2 hari ini. Jadi setelah kemarin menjalani day 1, hari ini kita akan menjalani day 2 di mana hari ini adalah hari terakhir sebenarnya dari rangkaian CJT untuk beberapa hari ke depannya. Nah, mungkin setelah mengikuti day 1 sebelumnya nih, nah mungkin boleh nih kita ingat-ingat kembali gitu ya materinya apa sih yang kalau kamu dapat gitu. Mungkin boleh dong, coba share review. Kemarin tuh aku udah dijelasin materi sama Kak Haikal itu tentang ini sih tentang coping. Jadi itu kan ada dibagi misalnya kayak kalau misalnya stres itu kan bisa ada dialami dua hal, bisa jadi emosi sama masalah. Nah, terus dari situ ada metode copingnya gitu. Ada yang kayak apa problem solving coping, terus ada juga yang bagian emotional coping ya, kalau nggak salah kayak gitu sih. Itu terus dari masing-masing itu ada pembagiannya itu. Jadi kemarin juga dihadapi dengan konservasi gitu, kayak dari konservasi itu termasuk atau dikelompokkan ke dalam jenis coping yang mana. Jadi gitu sih. Oke, Iya buat jawabannya udah tepat banget. Jadi betul banget kemarin tuh kita belajar tentang coping ya. Dan sekarang kita bakal belajar banyak materi baru. Gitu. Nah, mungkin let's play game first. Jadi you and I. Jadi you and I ini sebenarnya gamenya tadi ya. Jadi di sini tuh kayak disebutkan kayak kita tuh nembak. Kira-kira kamu bakal ngulangin materinya gitu loh. Cuman karena tadi kamu udah sebutin juga untuk materinya mungkin boleh aja kita skip dulu ya tentang materinya. Nah, cuman mungkin agak beda aja. Jadi di sini aku bakal kasih satu kata random word, jadi yang aneh gitu, misalkan S atau apa, kamu coba bikin kayak semacam cerita gitu. Jadi kayak misalkan S, suatu hari, tepatnya pada 19 Agustus bla 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 bla, kamu kasih tahu materinya ulang, kamu telah belajar apa gitu kemarin. Ya. Oke, udah siap gimana? Ngerti nggak? Siap. Oke, mungkin tambah basa-basi lagi, yuk coba ya kita langsung mulai aja. Coba dong kamu review secara singkat, mungkin dalam 1 sampai 2 kalimat aja, dimulai dengan kata S. Hmm, suatu hari Suatu hari di tanggal 19 Agustus, saya diberi materi yang dibawakan oleh Kak Haikal tentang eh, tools untuk menanggulangi dari stres yang pertama. Terus stres itu ada dua hal penyebabnya, bisa dari masalah sampai emosi. Nah, dari kedua itu ada metode untuk menanggulanginya, yaitu dari coping itu. Nah, jadi ada banyak macam coping yang ada misalnya contoh kayak problem solving coping, terus ada juga yang support system coping dan sebagainya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, udah bagus banget ya jawabannya ya. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja. Nah, mungkin di sini kita bakal karena di sini sebenarnya ada video ya. Sebenarnya kita harus nonton video dulu. Cuman videonya nih kebetulan nggak bisa dimainin nih. Nggak tahu nih kenapa nih. Mungkin dari slide-nya kurang kece kali ya. Jadi dia input slide gitu. Jadi mungkin bisa di next aja kali ya. Ini nggak bisa dimainin nih. Jadi benar-benar nggak bisa sama sekali di play. Nah, cuman di sini intinya dari ketiga cerita ini nanti kayak kita bakal ini nih perwakilan kira-kira dari ketiga orang ini yang dicerita ini kira-kira siapa sih yang paling bisa survive gitu di ITB. Itu aja ceritanya. Oke, lanjut. Nah, mungkin setelah kita mengenal, jadi sekarang kita bakal nonton video singkat selama 8 menit sebenarnya, jadi lumayan lama. Jadi ditonton dulu aja. Jadi di sini kita akan belajar tentang studi kasus gitu.
Kan apa aku bilang udah pasti masuk karena itu ya cuma ngejahit soal-soal doang kagak tahu kali bagi untuk apa sih faktor itu kan effortless banget achievementnya tapi orang-orang pasti bangga banget sama Kimberly Anastasia yang masuk institut terbaik bangsa. Tiga, oke hubungan. Kemana ya? Kemana ya? Gimana ya? Saya tahu gue di kamar. Oh ini, aduh, website umum di mana ya? Aduh, nomor aku mana ya? Puji Tuhan, aku tiba di ITB. Ma, aku tiba di ITB, guys. Selamat sore, kembali lagi di 97,14 FM Radio Nasional. Pengumuman SNBT telah usai, sekitar 223.000 siswa dan siswi diumumkan telah lolos SNBT dari sekitar 1.300.000 total pendaftar. Selamat kepada para calon mahasiswa dan pastinya semangat terus ya. Mantap, Uki. Papa bangga sama kamu. Di saat yang lain tidak lulus, kamu bisa lulus ITB. Mantap. Terima kasih, Pak. Ini apa aja sih yang harus diurusin? Ini tagihan ya? 12 juta. Tapi masih ada juga kalau anak ngurusin, ya ampun, banyak banget. Mau terus, mana cerita dulu aja deh. Oh, ini gimana ya? Halo, ini aku lihat di 6DP jumlah bukan yang suruh bayar 5 juta, Mak. Pilihannya 1 bulan lagi, Mak. Mama belum itu satunya, Mak. Apalagi semenjak bapakku sudah pergi meninggalkan kita. Tapi tenang saja ya, nanti Mama usahakan. Wah, makasih banyak ya, Mak. Sehat-sehat buat Mama di sana. Semangat terus ya, Mak. Aku mati dulu ya, Mak. Soalnya aku mau lanjutin beresin berkas aku, Mak. Ya, selalu ya. Makasih, Mak. Aku tutup rambut ya. Halo, Kak. Hai, Pak. Kamu sudah membuat berkas ijazah, Kak? Sudah, Kak. Tapi aku bingung, Kak. Ini, Kak. Aku kan lihat 6 di TB, Kak. Yang mau katakan mahal sebanyak 5 juta, Kak. Tapi bedanya 11 lagi, Kak. Aku bingung banget, Kak. Ternyata ada yang siswa sabar loh. Kak, kalau nggak bohong kan? Beneran kakak ini? Siapa juga yang mau ngomong sama sampai baik sama kita ini? Wah, makasih banyak ya, Kak. Bersyukur banget ya aku ngomongin Kak Butet. Aku matiin dulu ya, Kak. Oke. Oke, makasih, Kak. Ya, betul, Pak. Yang punya sudah saya kirim ke secara Bapak. Betul, betul, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, Rocky, tapi 10 juta per semester. Sudah, tidak apa-apa. Oke, bisa ada pilihan. Oh iya, sudah ada film baru di situ Cibol. Kita nonton aja. Oke, oke, suspek lagi. Kayaknya bisa mencari gas lagi. Aduh, gimana ya? Boleh jadi sama yang lain. Terima kasih. Oke. Aku Robi. Aku minta video saya. Aku udah tajam juga. Guys, kita udah tajam juga. Aku minta baru lihat sebelum nanti ya. Saya pernah ya. Ayo kita sampai aja. Jadi aku Doni. Nasi teman aku nih. Namanya Tasti. Terus ini juga kali nih. Namanya Bebek. Guys. Kita baca materi belum bakal sampai nanti. Oh, materi bagus itu ya? Ih, gak usah kali. Gak usah gini juga. Ya, iya sih, Tas. Cuman itu bakal berpengaruh juga kalau kita nggak baca nanti bakal berpengaruh kita. Ih, ya lo aja sendiri. Oke guys, udah bener kata Dodi. Coba kalau nilai kita masih di bawah KKM, walaupun di perpus tapi kita nggak boleh masuk perpus gimana? Ya udah sekarang pokoknya siapin alat tulis, kita siap-siap buat fokus ke materinya ya. Oke? Aku sih bosan ya sebenarnya. Kamu gimana? Kapan sih cuma ada kesini mau dulu aku tahu. Oh, sering beda ini kapan sih kita center lagi? Sering kali.
Lu apaan sih ini kita angkatan belajar bareng nanti buat pretest. Ya ampun, pada baik-baik banget sih, pretest doang ngajak belajar bareng, mendingan nonton lah di rumah. Soal gini rumah apa susahnya sih kalau udah sering menang olimpiade, lu gak perlu belajar di rumah. Gue ya bener dikit banget deh. Ini Pak Akademi, emang ada ya? Aku tanya langsung Rocky aja kali ya. Oke, mungkin video singkatnya udah selesai ya. Coba deh, menurut kamu gimana nih dari videonya? Menurut kamu tuh ada masalah apa sih dihadapin gitu? Mungkin kalau kamu bisa filter gitu, kira-kira masalah apa yang kamu lihat gitu? KT. Oke, satu KT bener. Terus apa lagi tuh? Apa ya? Ini sih tadi yang cewek sih yang mana namanya lupa ya. Pokoknya tuh cewek tuh kayak sering apa ya? Kayak ngegampangin gitu sih, ngegampangin hal-hal yang misalnya kayak belajar, terus kayak misalnya ngurusin berkas gitu-gitu, beda dibanding yang lain kayak yang Genta. Itu kan dia yang apa? Kayak dia udah mau prepare gitu, tapi mungkin ada masalah gitu, misalnya kayak orang tuanya apa ya belum belum apa memiliki kesahan gitulah buat lunasin UKT gitu sih. Oke, bagus. Jawabannya tepat banget ya. Nah, mungkin kita lanjut aja kali ya. Nah, kira-kira coba deh, menurut kamu sendiri kan ada masalah-masalahnya dari yang Rocky, Kim, Genta, dan segala macam ya. Kira-kira coping apa yang bisa dilakukan, Oh, yang bisa dilakukan oleh Kim, Genta, dan juga Rocky gitu. Cuman kalau kamu nggak tahu jawabannya, nggak apa-apa, santai aja. ini kalau apa sih? Oh ya, kalau paling aku kepikirannya yang si pakai kacamata namanya siapa ya? Rocky atau Genta. Nah, Genta. Di situ dia ini sih apa kayak dia dengan tindakan yang dilakuin pas dia tuh belum, maksudnya tuh apa ya, sempet 1 bulan lagi lah membayar UKT tapi masih ada kebingungan gitu. Dia tuh menggunakan coping yang ini yang support apa social support ya, social support ke kakaknya gitu, kayak buat minta sarannya gimana karena itu, tapi kakaknya ngasih saran ngejuin beasiswa aja gitu buat mahasiswa baru gitu, itu ada. Nah terus kalau misalnya dari Genta sendiri itu tuh dia apa ya, belum kepikiran sih kak copingnya apa yang dia pakai. Oke. Mungkin lanjut dulu kali ya. Nah, coba ya, kita langsung aja lanjut. Kita bakal coba cek materi berikutnya gitu. Jadi di sini apa sih yang sebenarnya mau difokuskan? Jadi kita bakal belajar tentang trigonometri kendali gitu, atau accepting responsibility, meningkatkan kesadaran akan peranan dari suatu masalah itu sendiri gitu. Aduh, nggak kelihatan ya. Coba deh guys ya. Oke. Nah ya, ini ada materinya di sini kelihatan kan ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang trikotomi kendali gitu. Jadi trikotomi kendali itu kalau bisa dilihat ada 3 lingkaran utama. Yang pertama ada lingkar peduli, lingkar pengaruh, sama lingkar kendali. Di mana lingkar kendali ini yang bisa kita kontrol sebenarnya. Jadi trikotomi kendali itu sendiri ada 3. Yang pertama tuh kayak kita mengambil peran dari hal-hal dalam lingkar kendali. Jadi there's something yang bisa kita kontrol. Jadi di sini kita bisa benar-benar latih gitu. Terus yang kedua, kita berikhtiar dan menerima hal-hal yang berada di lingkar pengaruh. Jadi ini benar-benar kayak kita nggak bisa kontrol sama sekali gitu. Dan tentunya di sini out of the factor yang bisa kita kontrol. Dan yang terakhir, melepaskan hal-hal dalam lingkar peduli. Karena balik lagi, lingkar peduli itu lingkar yang benar-benar kita nggak tahu kira-kira apa yang terjadi. Itu benar-benar di kuasa Tuhan doang. Nah lanjut, jadi tadi benar banget, tadi kan kamu sempat jawab seeking social support ya. Jadi benar-benar menjawab banget. Jadi jawaban kamu tepat. Jadi ada seeking social support coping. Jadi upaya penyelesaian masalah dengan bantuan orang lain berupa social support. Dimana contohnya tadi si Genta juga ada sempat telepon ke Beta kalau salah namanya mengenai UKT, dan dia mendapatkan info baru. Ternyata ITB itu sedang membuka sebuah beasiswa baru gitu untuk dia, dimana dia kebetulan ada masalah mengenai UKT-nya gitu. Nah, jadi social support ini sendiri dapat berbentuk seperti informasi, dukungan nyata, atau bahkan ada dukungan juga emosional dari berbagai orang lain gitu. Nah, terus di sini pun juga ada beberapa sebenarnya confrontative coping, di mana confrontative coping itu terjadi ketika si Genta telepon si Rocky mengenai materi-materi divisi akademiknya gitu. Jadi ada coping berkonfrontasi melalui pendekatan agresif dan juga beresiko, di mana mahasiswa perlu mempelajari konfrontasi sehat dan juga asertif sebenarnya.
Dan hal ini tentunya untuk menyampaikan segala hal dengan tetap menghormati dan juga menjaga hak perasaan orang lain gitu. Nah, terus ada juga distancing coping, di mana kita juga harus tahu kira-kira kita perlu mengambil jarak terhadap permasalahan yang terjadi di sekitar kita gitu. Pengambilan jarak ini tersebut hanyalah sementara dan tujuannya untuk menyampaikan kondisi diri kita lebih baik itu. Dimana contohnya tuh kayak tadi kan Genta tuh sempat panik gitu ya sama UKT-nya. Nah, dia tuh sempat panik dan bingung, cuman dia distancing for a while untuk membersihkan pikirannya dengan jernih dan akhirnya menemukan solusi dengan seeking social support gitu. Nah, pokoknya di sini proses tersebut dapat memberikan ketenangan dan juga mengambil suatu keputusan yang lebih efektif lah. Nah, sekarang kita coba mulai validasi sama jawaban kamu ya. Tadi kamu udah sebutkan itu. Nah, Kim itu tadi kan tindakannya mungkin dia menunda berkas daftar ulang. Nah, kopinya harus ngapain distancing biar dia tahu kira-kira daftar berkas ulang apa yang harus didaftarkan. Yang kedua tuh Genta tuh menyapa orang tua dan kakak tentang UKT. Kopinya seeking social support di mana dia tadi teleponnya. Terus yang ketiga Rocky itu tindakannya tadi bertanya langsung pada ayahnya dan niat untuk mencari beasiswa karena balik lagi kan dia ternyata biayanya 10 juta gitu. Nah, copingnya gimana? Accepting responsibility, di mana dia akhirnya menerima responsibility dia sebagai mahasiswa untuk mencari beasiswa baru. Nah, terus dari problem ketemu, tadi kan juga ada bertemu dengan orang baru gitu ya. Nah, jadi pas ketemu orang baru itu sendiri, si Genta ini masih sulit lah untuk berbaur dengan teman-teman sefakultasnya. Copingnya gimana? Konfrontif, di mana tadi dia tuh duduk terus langsung kayak boleh nggak duduk di sini gitu. Terus yang kedua ada Kim, problemnya tuh mungkin lebih ke ujian gitu. Gimana tadi kan awalnya diajak tentang pretest sama Vicky ya. Si Kim ini bertindak dengan cara Kim tidak belajar dengan ujian pretest sama Vicky. Copingnya gimana? Dia harus mulai accepting responsibility sebagai mahasiswa harus mulai berjalan gitu. Nah, terus ada Genta juga, di mana Genta ini kan tadi ada ujian juga, cuman bedanya dia bertanya pada Rocky tentang drive akademik dan akhirnya dia seeking social support gitu. Nah, kita lanjutin kali ya cerita mengenai Kim, Genta, dan juga Rocky. Nah, seharusnya ini bisa di-play videonya, cuman kayaknya karena ada pratinjau tidak tersedia ini, jadi kita nggak bisa nonton videonya. Sayang banget ya. Oke. Nah, tapi nggak apa-apa. Di sini intinya dari video itu sendiri, sebentar ya. Oke, nah jadi di sini kita bakal main game sebenarnya. Jadi ada challenge di mana setiap kelompok akan dibagi menjadi 5, setiap anggota akan menonton satu potongan video yang berbeda. Setiap anggota diberikan link potongan video yang harus ditonton dan setiap anggota menonton potongan videonya masing-masing di tempat yang sudah ditentukan oleh trainer. Setelah menonton, setiap anggota kelompok kembali ke kelompoknya untuk mendiskusikan dan menyatukan cerita dari potongan-potongan video yang telah ditonton. Nah, mungkin karena kita nggak bisa nonton videonya, jadi agak susah kali ya buat bahas tentang masalah-masalah. Jadi kita agak skip aja. Nah, mungkin kita bakal langsung bahas aja tentang nah ini kebetulan juga games-game, tapi karena videonya nggak bisa dimainkan, jadi kita nggak bisa main games yang sini nih, yang mengenai soal-soalnya. Jadi ada short answer sebenarnya, kayak apa yang ada di kantong kemeja bapak dosen dan segala macam tuh nggak ada sama sekali gitu. Jadi agak susah gitu ya. Bentar ya. Oke, nah mungkin di sini karena cukup susah ya, karena dari soal-soalnya nggak ada kunci jawabannya, jadi karena kita nggak bisa nonton video, jadi ya udah gitu ya. Kita next aja. Nah, mungkin di sini untuk mempertajam pemahaman tadi kamu ini, kita coba pahami materinya lebih dalam lagi ya. Jadi yang pertama ada planful problem solving coping gitu. Jadi coping ini sebenarnya melalui pendekatan analisis dan juga terstruktur serta organisir gitu. Jadi mungkin sebagai contohnya aja, jadi kalau misalkan kamu dihadapkan suatu masalah, kamu udah nge-plan nih kira-kira kamu harus ngapain gitu. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, lebih efektif untuk tantangan masalah yang memiliki target. Dan yang ketiga, eksekusi akan lebih terarah dan juga bisa beradaptasi, terutama dalam tuntutan akademik gitu. Nah, salah satu tools yang bisa kita pakai di sini adalah Smart Goals sebenarnya. Jadi Smart Goals itu mungkin secara singkatnya aja ada 5 utamanya, S itu specific and strategic. Itu fokus on clearly defined outcomes. Jadi kayak kita tahu istilahnya sebenarnya target ini tuh kita mau gimana gitu. Dan start by observing student reach to help identify teacher learning goals. Jadi intinya kita lebih tahu goals apa sih yang ingin kita capai gitu. Terus yang kedua measurable. Jadi kira-kira kita tuh tahu kira-kira how will growth be observed of measure gitu. Jadi kayak setiap goal yang kamu telah tentukan itu pasti ada kayak milestone-nya gitu loh. Kayak kamu udah ngerasa kalau ini udah tercapai atau belum gitu.
Terus yang ketiga ada attainable, result in changes in job specific knowledge, attitude, skills, beliefs, and practices. Jadi attainable ini mungkin lebih kayak hasilnya itu dalam bentuk apa gitu istilahnya. Terus ada R itu result oriented. Jadi kayak can you reasonably attain within the context and time frame of the plan. Jadi kayak istilahnya tuh kamu tahu kira-kira waktunya kira-kira gimana sih, dan tentunya apakah dampak yang kamu berikan bisa memberikan dampak yang baik atau enggak gitu. Dan yang terakhir time bound. Jadi time bound ini secara singkat aja kayak timeline-nya gitu sih. Nah, mungkin di sini berkaitan sama manajemen waktu gitu. Dalam rutinitas mahasiswa, tantangan tugas berlimpah seringkali terasa menekankan. Ya. Nah, jadi kuncinya apa? Ada dua sebenarnya. Ada grade dan juga manajemen waktu yang efektif. Hasilnya apa? Kalau misalkan kamu punya grade sama manajemen waktu, yang pertama produktivitas lebih melonjak, stres mereda, kepercayaan diri terbangun, dan keseimbangan hidup terjaga gitu. Nah, mungkin karena kita tadi nggak bisa nonton gamesnya, nggak bisa nonton videonya, jadi problem ini agak susah ya. Jadi mungkin bisa dibaca aja, kayak ini ada Kim, Geta, dan Rocky. Ada masalahnya, yang pertama mengikuti kegiatan OHU, tapi di satu sisi kalau Rocky perihal Wisokto gitu. Dia caranya gimana, copingnya seeking social support. Yang kedua tuh planful problem solving. Nah, ini masalahnya, coba kita play lagi ya. Apakah bisa videonya? Tidak bisa juga ya. Karena videonya sebagian besar nggak bisa, jadi agak bingung juga gimana cara main gamesnya. Cuman ya udah nggak apa-apa. Intinya di sini aku bakal paparinnya sih kayak jawabannya gitu, jadi kamu bisa memahami materinya dengan baik gitu. Nah, ntar ya. Oke, mungkin sebentar ya. Saya jadi bingung. Oke. Nah, mungkin kalau videonya nggak bisa di play juga, jadi kayaknya kita lebih diskusi bareng aja sebenarnya. Kayak mungkin mainkan aja. Untuk ini aja bahkan tidak bisa di play ya guys ya, link zoomnya ya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Dengan durasi 30 menit, intinya kita bakal belajar hal baru lagi, yakni ini positive reversal gitu. Jadi dari positive reversal ini itu istilahnya artinya berusaha memberikan makna positif terhadap situasi untuk bisa mengembangkan diri. Di mana teknik reframingnya itu masalah di luar kendali, merubah emosi menjadi lebih nyaman, dan yang terakhir melihat dari sudut pandang yang bermakna positif gitu. Nah, mungkin ini juga ada kaitannya dengan self controlling. Jadi pada coping ini seseorang diberikan kesempatan untuk mengelola dan mengendalikan emosinya. Dan emosi sendiri itu kan merupakan sebuah respon yang bersifat otomatis atau mungkin spontan gitu. Dan metodenya gimana sih sebenarnya? Jadi ada 5 utamanya. Yang pertama ada mengidentifikasi emosinya, memvalidasi emosi, memberi jeda pada diri, mempertimbangkan reaksi yang muncul, dan yang terakhir mengekspresikan emosi secara tepat. Waduh. Oke. Nah, balik lagi ke salah satu materinya yaitu asertif. Jadi asertif itu apa? Asertif merupakan sikap berkomunikasi dengan jujur dan tegas plus menghargai dan menjaga perasaan dari orang lain. Dan ini merupakan suatu sikap yang tentunya harus dimiliki oleh setiap mahasiswa gitu. Karena balik lagi ketika kita bertemu dengan orang baru, dan tentunya kita harus memiliki sikap ini supaya kita bisa berbaur dengan satu sama lain. Dan tipsnya gimana? Yang pertama tenang, I statement, to the point and clear, be respectful, sama positif non-verbal. Nah, ini ada beberapa escape atau mungkin avoidance yang harus dilakukan. Yang pertama, escape atau avoidance ini apa sih artinya? Upaya menghindari masalah tanpa ada inisiatif untuk menyelesaikannya. Contohnya gimana seperti prokrastinasi, menghindari tugas, menyibukkan diri dengan kegiatan lain di luar tugas. Ini umumnya terjadi banget di mahasiswa gitu. Kayak misalkan kamu punya tugas baik banget nih, dan kamu sering banget prokrastinasi. Ini merupakan salah satu sikap yang tentunya kita harus hindari sebenarnya. Nah, mungkin di sini karena kita nggak bisa nonton video, jadi agak susah kali ya buat menentukan jawabannya gitu. Nah, mungkin terakhir banget nih. Jadi kira-kira dari semua coping-coping itu, sebenarnya ada satu kunci tindakan yang paling tepat, yaitu manajemen waktu dan grid, matriks prioritas, dan juga self controlling. Nah, jadi kita melangkah yuk. Jadi grid itu apa? Jadi kita bahas yang pertama, grid. Grid merupakan usaha yang terus berupaya mencapai apa yang kita inginkan dengan konsistensi dan juga ketabahan ya, berperan sentral dalam mencapai tujuan. Namun upaya itu sendiri memerlukan manajemen waktu yang efektif. Nah, kita cek ya, coba deh how gritty are you actually. Jadi yang pertama, mungkin di sini sebenarnya ada beberapa soal, cuman karena mungkin videonya nggak ada dan segala macam, jadi kayak kita agak susah gitu ya. Jadi ini ada beberapa penilaian kayak satu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Tapi untuk nomor yang lain 2478 itu kebalikannya gitu.
Nah, intinya dari sini nanti kita akan jumlahkan semua poinnya dan dibagi dengan 8. Nilai maksimum pada skala ini ada 5 dan nilai minimum adalah 1. Jadi kalau misalkan kamu 5 berarti kamu very good, you know. Tapi kalau misalkan kamu 1, kamu sangat tidak tekun gitu. Jadi ya kita mau tahu kira-kira kamu seberapa great sih sebenarnya. Nah, terakhir banget nih. Jadi dari video tadi kira-kira menurut kamu Kim Genta atau Loki yang berhasil siapa? Menurut aku Genta. Kenapa tuh? Kalau kamu jawab Genta tuh. Karena dari apa ya, dari permasalahan yang udah dialami itu tadi lebih banyak ini sih, lebih maksudnya kan tadi kalau dilihat tuh masalahnya banyak dialami Genta juga, maksudnya ya ada lah dibanding yang lain tuh lebih banyak lah yang dialami sama si Genta, tapi dari masalah yang ada Genta sih yang banyak berhasil gitu mengatasi permasalahan yang ada, jadi kayak banyak lah apa gritnya gitu yang dialami dari si Genta. Oke, sebenarnya tepat. Tapi sebenarnya tiga-tiganya udah berhasil adaptasi sih. Oh, Tapi iya, mungkin dia karena juga. videonya nggak tahu ya. Iya. Karena videonya nggak bisa di-play, jadi kita nggak tahu juga. Tapi nggak apa-apa. Nah, tapi perjalanan Kim Genta dan Rock itu sebenarnya masih panjang banget. Kenapa ya? Kok bisa ya? Nah, harusnya ini nonton video tapi nggak bisa sih. Jadi oke lah, mungkin kita langsung tutup aja kali ya. Jadi ada satu quote ternama dari Rima Rubah sebenarnya. Nih. Nah, Rima Rubah ini mengatakan selalu ada tanda menanjak untuk sesuatu bernama puncak, selalu ada jalan berkelok untuk sesuatu yang elok. Jadi intinya di sini setiap perjalanan manusia itu panjang banget. Dan tentunya kita harus menggunakan setiap momen untuk belajar gitu, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, mungkin sekian aja sih. Sampai jumpa di CDT berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih.